Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dah terima dulu. Baik ya. Baik, kita mulai diskusi kita ya. Jadi begini teman-teman ya. Bro, suaramu agak berisik. Coba efeknya dimatikan lah, karena mengganggu banget. Jangan pakai, kita kan ganti-gantian, jadi nggak perlu efek lah. Gini. Ya, udah. Jadi pertama-tama teman-teman, setelah saya mengkaji agama Islam dan agama Kristen selama 13 tahun lamanya, apa yang saya dapati itu sebenarnya adalah satu ketidakbertemuan diskusi antara orang Islam dan Kristen, karena dua pihak yang berdiskusi kedua-duanya itu kebanyakan orang-orang awam. Nah, seandainya kita mau diskusi secara akademis, ya, dengan menggunakan pendekatan yang akademis, misalnya pendekatan bahasa, maka kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa Robnya orang Kristen itu adalah Yesus dan Robnya orang Islam adalah Muhammad. Jelas. Dan orang Kristen berseru-seru kepada Yesus yang hidup, sedangkan orang Islam berseru-seru kepada Muhammad yang meninggal. Gitu loh. Itulah kenapa kalau kalian melihat acara-acara Islam, mereka sering membuat acara-acara di pinggir jalan, di tengah jalan, nutupin jalan, ya kan, makan badan jalan. Mereka kan suka seperti itu. Lalu mereka dalam acara itu mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka minta sama Muhammad. Mereka berkata-kata kepada sosok Muhammad. Dan umat Muslim, tidak ada satupun umat Muslim yang mengatakan Muhammad itu bangkit, nggak ada. Yang menurut orang Islam sendiri, biar kita nggak debat ya, menurut sumber literatur orang Islam sendiri, Muhammad itu meninggal. Bahkan seorang Umar bin Khattab itu tidak terima, dia cabut pedangnya, dia bilang begini, siapa yang mengatakan kalau Muhammad meninggal akan aku, katanya. Nggak terima Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar mengingatkan dia, ya, jikalau Muhammad meninggal apakah engkau akan berpaling, katanya. Seolah-olah Umar bin Khattab lupa ayat itu, katanya. Dan fakta. Nah, itu bukan hanya klaim saya, itu diakui juga oleh ustadz kalian, ustadz tersayang kalian ini, Uncu PI. Yusuf PI itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu juga Rob. Rifa mengakui Muhammad Rob. Rifa menjelaskannya begini. Rifa sama Alif, ketua APII bro ya, ketua lu di APII, si Alif ngomong gini dalam penjelasan mereka berdua. Kita mengucapkan Robbayani Soghiro, katanya. Jangankan Muhammad, orang tua kami panggil dengan Robbayani Soghiro, katanya. Orang tua kami juga disebut Rob. Bahkan Yusuf PI mengatakan, guruku aja disebut Rob, apalagi Nabi Muhammad, katanya. Karena memang secara kaidah bahasa, Muhammad itu juga Rob. Orang tuanya juga Rob. Nah, sekarang pertanyaannya, Robnya agama apakah yang meninggal dunia? Itu loh pertanyaannya. Robnya agama apakah yang bangkai? Jawabannya, Robnya agama Islam. Itu sudah diakui oleh Rashid. Ada juga yang mengakui Rashid. Mengakui kalau Robnya orang Islam itu adalah mayat. Nah, gini loh bro Calvin. Kita ini kalau mau diskusi itu, setidak-tidaknya ada pihak yang mengakui itu, lawan diskusi kita gitu loh. Nah, ini yang saya bawa orang-orangmu sendiri loh, orang-orang API sendiri. Si Rashid itu mengakui Muhammad itu Robnya orang Islam, dan Robnya orang Islam itu mayat. Diakui. Iya kan? Nih, saya akan putarkan ya bagaimana pengakuan Yusuf PI ya. Nih, sebentar. Kok Yusuf PI? Pengakuan si Rashid ya. Masih ada waktu kita sedikit nih. Nih. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Tuh kan? Jadi sudah diakui oleh Rashid bro. Orang lu itu orang lu loh. Bahkan dia ditegur sama si Juma itu, kau menghadapi Edis TV, kau berani-beraninya menghadapi dia, katanya. Sampai dipertanya, oke, waktu habis, kita serahkan kepada dia. Ayo, silakan.
Oke, ini waktu gue ya. Jangan motong, Dis. Jangan motong, Dis. Gue di sini mau penginjilan. Tanding ulang. Mulai match. Iya. Jadi kawan-kawan, pertanyaannya itu adalah rob agama apa yang sudah meninggal? Sebagaimana yang Edis sudah akui di depan tadi kan bahwa orang-orang Kristen yang berperan sebagai suami itu menjadi rob untuk orang-orang Kristen yang menjadi istri. Jadi orang Kristen robnya meninggal semua, Dis. Meninggal semua itu. Masih nggak percaya? Sini kita buka data ya. Gua akan open cam. Kita akan putar dulu kameranya. Nah, kalian bisa lihat di Efesus 5:22 ya. Ini yang jarang dibawakan oleh umat Islam dan Kristen dalam dialog. Efesus 5:22. Nah, di sini lihat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi auto Tuhan, suami-suaminya orang Kristen kan? Edi sudah mengakui. Jadi banyak yang meninggal, rob-robnya orang Kristen. Banyak yang meninggal. Dan belum ada satupun yang sudah di sorga. Buktikan satu orang Kristen yang sudah ada di sorga. Gua suntangan sama Edis kalau ada satu orang Kristen yang sudah di sorga. Mau bilang Yesus. Oh, Yesus orang Kristen berarti. Tuhannya siapa Tuhannya Yesus? Kalau gitu. Sekarang kita lihat Arabnya, Dis. Kita lihat Arabnya, Dis. Nah, ini ya. Ayatuha zauja. Zauja itu istri. Zaujatu ahdona azwajikunna kama lirobbi. Dar, selamat datang di kebenaran. Orang-orang Kristen yang suami itu rob. Ini rob nih. Nih, rob. Ya, Dis ya. Bisa bahasa Arab nggak? Bisa bahasa Arab nggak? Robbi, bre. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang menjadi rob kemudian meninggal. Terus perkara Yesus, Dis. Perkara Yesus. Ini yang lucu. Lu bilang Yesus itu bangkit dan hidup. Mana, bre? Mana kok gua nggak lihat ya? Katanya Yesus itu hidup. Di mana hidupnya gitu loh? Di mana hidupnya? Oh iya, kemarin pernah hidup terus ke langit lagi. Lah, apa bedanya sama Zeus? Apa bedanya sama Osiris gitu kan? Apa bedanya? Coba. Mereka turun ke dunia, kawin sama manusia, berapa tahun naik lagi ke sorga. Yo, Yesus juga begitu gitu. Jadi ngapain Yesus, Zeus, Mitra ini menjiplak kemahakuasaan Allah yang konsisten tidak bisa dipandang mata dari awal sampai akhir dunia ada. Selamat datang di kebenaran, my bre. Terus apa lagi ya tadi yang dibahas ya? Oh iya, tidak ada satu sejarah pun yang mengakui Yesus itu bangkit. Nggak ada satupun, bre. Harus diterima kenyataannya. Yesus bangkit hanya ada di mana? Di Bible Perjanjian Baru. Lalu kemudian perkara soal beribadah di jalan-jalan luas. Nggak apa-apa, Dis. Daripada kita beribadah di rumah-rumah toko belum lunas. Gitu. Kursinya kursi plastik. Kalau duduk bunyi. Jadi mending di jalan-jalan luas karena itu adalah daerah-daerah pribumi. Muslim yang ada menggunakan jalan itu pribumi. Kalau bukan pribumi dia pakai izin. Contoh di mana? Tolikara gitu. Nggak seperti di Tangerang gitu loh. Lu nyanyi-nyanyi doa rosario gitu di rumah pada kontrakan penduduk. Motor di mana-mana, lagu sampai jam 9. Ada bayi nangis, bre. Jadi kalau misalnya lu bawa-bawa ke jalan raya, please dilihat dulu gitu warga-warga kalian. Yang kalau misalnya beribadah itu mengganggu masyarakat sekitar gitu. Baik dari suara ataupun parkir motor. Masih semenit. Apalagi yang mau gua bahas ya? Edi sudah mengakui, cepet banget, Dis. Edi cepet banget mengakui bahwa memang bahwa suami di Kristen itu adalah rob gitu. Sehingga rob agama apa yang meninggal? Kristen. Meninggal semua robnya. Meninggal semua robnya. Dan gua, lu nunjuk-nunjuk ini. Nah, kalau lu nunjuk-nunjuk itu, siapa yang mengakui apa yang gua bilang? Tadi lu di awal, mau gua putar videonya. Lu di awal sudah mengakui. Iya, saya mengakui memang suami-suami di Kristen itu rob bagi istri-istri mereka. Iya enggak? Nah, bagus gitu. Jadi, ada berapa robnya lu, bre? Kristen ini robnya ada berapa jadi gitu kan? Ada rob bapak, ada rob putra, ada rob ruah kudus ya. Terus ada rob suami gitu. Ada berapa banyak gitu loh, my bre? Thank you. Oke, baik. Tumben lu agak sopan orangnya. Biasanya lu penghujat kelas kakap. Tapi belum. pelan-pelan. Oke. Kita ini ya, kita kasih waktu lagi ya. Macet. Oke, baik, terima kasih. Ya, lama sudah tidak diskusi dengan Calvin, tapi sayang pengetahuan tidak bertambah si Calvin. Kesopanannya sedikit bertambah lah, nilai kesopanannya. Dulu penghujat kelas kakap, sekarang udah ya sedikit sopan, tapi ilmu pengetahuannya ya masih juga ini. Aduh.
Bro Calvin, kita itu nggak membahas yang lain-lain. Yang kita bahas itu pengakuan bahwa Muhammad itu robnya orang Islam dan Yesus robnya orang Kristen. Terus kamu bilang, lalu bagaimana dengan suami-suami yang robnya istrinya? Betul, tapi itu robnya istrinya, bukan robnya orang Kristen. Gimana sih? Suami itu rob bagi istrinya dia, tuan bagi istrinya dia. Sama, Sarah itu dia punya tuan namanya Abraham. Sarah itu memanggil Abraham itu dengan tuannya loh, robnya. Ada itu kutipan itu dalam Bible. Jadi suami itu rob bagi istrinya, bukan robnya orang Kristen. Gimana sih? Seperti saya ini robnya istri saya. Saya bukan robnya orang Kristen. Robnya orang Kristen adalah Yesus Kristus. Gimana tuh? Kita bahas itu robnya umat, bukan robnya individu. Seperti Riva, tolong Calvin fokus dulu. Seperti Riva mengatakan begini, kami ketika dalam doa kami mengucapkan Robbayani Sogiro, katanya. Orang tua kami aja rob kami. Iya, orang tuamu itu robnya individu. Robnya seorang individu. Seperti Riva, orang tuanya Riva itu robnya Riva. Tapi orang tuanya Riva bukan robnya si Calvin. Iya kan? Yang kita bahas di sini robnya umat, seluruh umat. Makanya aduh kurang-kuranginlah benturin kepala di ubin. Yang kita bahas ini robnya umat, bukan robnya individu, Calvin. Nah sekarang gini Calvin, biar kita diskusi yang enak, yang ilmiah yuk. Jangan kita diskusi sama anak-anak yang baru kemarin sore debat itu loh. Kita kan udah lama nih, ente kan juga sudah lama ini. Walaupun kau jauh di bawah saya, tapi kan kau udah termasuk orang lama. Dulu zaman-zaman masih zaman-zaman corona kan sudah debat kan, kita sudah diskusi kan. Jadi jangan di sini terus ilmunya. Jadi menurut kaidah bahasa, rob itu menurut Yusuf PI artinya bisa tuan, Tuhan, pemilik, pengatur, guru. Kan itu arti rob, makanya sudah diakui oleh Yusuf PI bahwa Muhammad itu adalah rob. Tetapi dia bukan Allah. Gitu loh. Nah sekarang Calvin, robnya agama apa yang ada di dalam kuburan? Ya robnya agama kelean. Robnya umat loh, jangan bilang robnya individu. Kalau suami-suami banyak yang sudah meninggal, yang robnya meninggal, betul. Tapi kan robnya dia pribadi, bukan robnya umat. Gitu loh. Kita sedang membahas robnya umat, bukan robnya seorang istri. Nah sekarang ayo kita bahas nih. Coba saya minta pernyataanmu nih yang tegas. Apa pendapat kamu tentang pernyataan Rashid ketika Rashid mengakui bahwa robnya orang Islam adalah Muhammad? Nih, saya putarkan lagi nih. Biar kita nggak ini ya. Bagaimana si Rashid mengakui itu? Yusuf PI juga mengakui bahwa robnya orang Islam itu Muhammad. Gitu loh. Nih. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Tuh. Ini pernyataan Rashid Ibas. Ini orangmu loh, Calvin. Ini orangmu, jangan lari kemana-mana. Fokus di sini. Yuk. Nanti kau bahas masalah kontrakan ini segala macam. Fokus kalau diskusi itu. Ya. Nah, terus yang kedua, ini pernyataan Yusuf PI ini. Pernyataan Yusuf PI ya. Bagaimana Yusuf PI juga mengakui bahwa Muhammad itu rob, tapi yaitu on off. On off. Dia rob tapi on off nih. Guruku aja disebut rob. Apalagi Nabi Muhammad bisa disematkan. Tuh, guruku aja disebut rob. Apalagi Nabi Muhammad nih, lihat nih ekspresinya sampai gemetaran ngomong kayak gitu, dia takut dengan orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Aduh, kalah kita teman-teman. Ya, silakan. Ya mantap Dis ya. Jadi emang untuk yang baru lihat, Edis ini memang udah lama ketemu Kores ya. Dia di WhatsApp bubuk, zaman corona bubuk, Zoom bubuk, sering lihat bubuk. Tapi di TikTok dia akhirnya mencuat dan menjadi junjungan terbaru dari kawan-kawan Kristen TikTok. Itu sebuah prestasi, Bre. Bagus. Disupport terus Edis ya kawan-kawan. Oh iya. Nah nih ya, sip. Jadi pertama Edis itu menanyakan gimana tanggapan gua untuk siapa Rashid sama Yusuf PI gitu. Kalau tanggapan gua sih ya simpel aja, mereka kegiring oleh Edis perkara rob gitu. Ya kan?
Kegiring kan ya nggak? Simpel aja gitu. Karena lu mainin dua nih. Lu mainin dua, Rob semesta alam sama Rob yang reguler gitu. Ketika lu nanyakan Rob semesta alam, mereka jawab Rob reguler, lu akan menyimpulkan Rob yang semesta alam. Itu yang gue lakukan ke lu sekarang. Itu yang gue lakukan ke lu sekarang. Perkara apa? Efesus 5:22. Ketika istri punya Rob suami orang Kristen, artinya Robnya orang-orang Kristen yang wanita ada dua. Ada dua, bre. Gitu. Karena yang namanya suami hakikatnya satu, pribadinya banyak. Tritunggal hakikatnya satu, pribadinya banyak. Selamat datang di kebenaran, selamat menyembah dua Rob. Gitu. Nah yang menarik, yang menarik, ini akan gue berikan lagi lu soal Rob ya. Terlalu mudah, bre. Framingan lu terlalu mudah gue makan. Gue lepeh lagi, gue balikin ke lu. Lu lihat di sini sekarang. Ini Matius 11:25 dari Coptic Church. Gereja Koptik ya. Di sini dikatakan Ahmaduka Ayuha Abu Robbu Samawat wal Ar. Yesusnya aja punya Rob. Ketika lu bilang Yesus Robnya orang Kristen, Yesusnya aja punya Rob. Lu apa main efek domino? Hah? Main apa kuda-kudaan, naga-nagaan? Lu menyembah Rob yang punya Rob. Ah, gitu dia. Ini ya. Matius 11:25. Ah, ini nih. Nih, Mata 11:25. Dar, selamat datang di kebenaran. Di sini mau nggak mau Edis harus mengakui kalau dia Unitarian yang Wes, sabar Dis, jangan gemeter jadi kepencet-pencet itu HP-nya gitu loh, bre. Santai gitu. Dari tadi lu bilang gua nggak berkembang. Dari tadi yang bawa data itu Kores ya, gua bawain NVD untuk Arabic Bible Efesus 5:22. Sekarang gua bawain Coptic Church untuk Arabic Bible apa nih? Matius 11:25. Data lu mana, my bre? Data lu mana? Muhammad itu Rob itu di mana datanya gitu. Jangan kebiasaan sebagaimana lu yang sering menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut Yesus. Jangan lakukan itu kepada nabi kami. Karena sama Kores itu soal skriptura, bre. Apa yang tertulis itu yang kita hargai gitu. Kalau nggak tertulis ngapain dibahas? Ya nggak? Gitu loh. Kalau nggak tertulis ngapain dibahas gitu. Lu kalau nggak mau dibahas ruko, jangan bahas Muslim sholat di jalan raya gitu loh. Jangan dibahas. Karena gua nih raja counter dari dulu gitu loh. Lu kagak lihat tuh siapa aja korban gua? Christian Princess, Alda Victory, Paul Zhang, Saifuddin. Lu sebut semua nama, udah pernah ngerasain argumen gua. Bahkan Paul Zhang itu palanya sampai kayak boneka dashboard loh. Geter-geter dia. Der gitu. Ketika gua counter. Ya nggak? Nah berikutnya yang gua bahas tadi, Kristen sudah diakui sebagaimana Edis mengatakan Tuhannya ada dua, Robnya ada dua ya, Robnya ada dua. Pertama itu suami ya, karena suami ini hakikatnya satu, Dis. Sehingga suami ini adalah Tuhannya seluruh wanita-wanita Kristen yang menjadi istri. Haleluya bang, haleluya bang. Lalu kemudian Sarah itu memanggil Abraham itu Bro, juga narasi yang begitu nggak perlulah. Kita diskusi Nggak aja, perlu ya? jangan bilang begitu. Kita diskusi kita santai bagus aja diskusinya. Tadi benturin pala ubin bagus itu. Benturin pala ke ubin Bukan, bagus maksudnya itu. lu bilang gimana? halelubang itu nggak bagus, bro. Itu nggak bagus. Itu kan- benturin pala ke ubin bagus. Bagus. Ketika lu ngomong gitu Kalau bagus. benturin pala Benturin ubin kan beneran fakta. Beneran fakta. Kalau misalnya gua ngomong waktu dia, silakan. Lanjut. Ya silakan dong gitu, bre. Biarkan gue lanjut dengan kicauan gue. Sekarang soal Sarah itu memanggil Abraham katanya dengan Rob gitu. Lalu peyang. Abraham memanggil suaminya dengan sebutan Adoni. Kalau ke Tuhan dia Adonai. Sama seperti kami gitu. Kepada Tuhan kami panggil Rob. Kepada Nabi kami panggil Sayyid. Dar, selamat datang di kebenaran. Makanya mana ketika yang tertulis Nabi kami dipanggil Rob itu di mana? Di mana gitu loh. Jangan melayang-layang di atas permukaan air, Edis. Kalau sama Kores by data. Jangan kebiasaan ngefitnah tokoh-tokoh yang ada di kitab suci, bre. Itu nggak baik, itu nggak baik. Terus tadi Robnya Yesus udah, segala sesuatu udah gua bongkar, Edis nggak bisa berkata-kata lagi. Coba mau bantah kemana Dis sekarang, Dis? Ya nggak? Jawaban lu udah gua jawab gitu. Sekarang tinggal lu mengakui lebih jauh Yesus ada Robnya. Dan kekristenan itu terutama yang cewek-cewek Kristen mereka menyembah dua Rob. Gitu. Itu lu harus akui. Jangan lari lu dari pertanyaan gua ya. Jangan lari lu. Jawab itu. Thank you, my bre. Ya, diterima, bro. Baik, saya tanggapi ya. Jadi, kenapa kalian masih kaget kalau Yesus punya Rob? Loh, di dalam Bible itu jelas sekali Yesus itu punya Rob. Makanya Yesus itu disebut sebagai hamba Tuhan. Loh, memang iya di dalam Bible tulis seperti itu kok. Yesus hamba Tuhan. Jelas di dalam Bible itu. Makanya Yesus itu melakukan kehendak-kehendak Bapaknya. Kehendakku adalah melakukan kehendak-kehendak Dia yang mengutus aku. Terima kasih Kak Agnes. Terima kasih Agnes.
Yesus memang punya Rob. Yang kau katakan tadi itu benar. Dan Muhammad juga punya Rob. Kenapa kau heran? Muhammad saja punya Rob. Masalahnya, Muhammad tidak mengikuti kehendak Robnya. Malah justru Robnya Muhammad menuruti kehendaknya Muhammad. Bro, ini fakta loh. Begini Calvin, ini serius Calvin. Yesus di dalam Bible melakukan kehendak-kehendak Bapa. Ketika ditanya, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanya status Yesus di dalam Bible itu adalah hamba Tuhan. Dia melakukan kehendak-kehendak Bapa yang mengutusnya. Jadi kalau ditanya apakah Yesus punya Rob, saya jawab, betul Yesus punya Rob. Dan Yesus sebagai Rob kami. Makanya di dalam Bible itu jelas begini. Kepala dari istri adalah suaminya. Kepala dari suami adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Maksudnya Bapa di sorga. Jelas. Ada satu struktur yang jelas di dalam kekristenan itu. Kepala dari jemaat atau gereja adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ada ayatnya. Nah, terus kamu bilang, berarti menyembah dua Rob. Gimana? Menyembah itu apa sih? Apa sih menyembah tuh? Kalau yang kau maksud menyembah tuh gini-gini, memang kami nggak pakai itu, bukan itu dalam agama kami menyembah. Tunggang tungging, bukan gitu. Menyembah di dalam bahasa aslinya yang kau maksud di situ adalah avodah. Apa itu avodah? Avodah itu adalah pengabdian, berbakti, bekerja, serving. Lalu siapa yang kita layani? Melayani Kristus, mengikuti apa yang Yesus mau. Yesus melayani Bapa. Dan melayani Kristus itu bukan musyrik, itu keinginan Bapa di sorga. Keinginan Bapa di sorga supaya semua orang bertekuk lutut melayani, berbakti kepada anaknya. Karena itu yang dikehendaki Bapa. Itu bukan musyrik. Gimana? Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Kamu mempermasalahkan Yesus punya Rob, sementara Muhammad punya Rob. Muhammad juga punya Rob loh. Siapa Robnya Muhammad? Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Muhammad yang menuruti keinginan Allah atau Allah yang menuruti keinginan Muhammad? Nah, kita bongkar. Menurut Aisyah, istrinya Muhammad yang ngomong. Di dalam Sahih Bukhari 4414, apa kata istrinya Muhammad tentang Tuhannya Muhammad? Nih, tertulis. Kita nggak asal-asal ngomong. Ahli Al-Quran, saya ini ahli Islam. Nih, coba lihat Kores nih. Di dalam Bukhari 4414, Aisyah berkata, dalam perkara bagaimana perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dijadikan anunya. Kalau Muhammad suka. Ada itu Al-Azab 51. Perempuan-perempuan, siapapun perempuan-perempuan mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad suka. Aisyah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu, katanya. Jadi teorinya Muhammad merobkan Allah, padahal prakteknya Allah yang merobkan Muhammad. Malah Allah yang menuhankan Muhammad. Prakteknya itu. Emosi dia kawan-kawan. Bongkar sama Aisyah dengan perkataan begini, Tuhanmu itu, aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Tuhan macam apa yang nurutin hawa nafsunya? Nanti kena ban lagi sama TikTok saya kalau ngomong kayak begini. Jadi begitu loh Kores. Kau punya Rob dua. Robmu satu Muhammad, yang kedua Allah. Aku nggak bilang Rob semesta alam. Ada aku bilang dari tadi Robbul Alamin, nggak ada. Yang ku bahas ini Rob secara general, secara umum. Makanya Tuanmu itu ada dua, Allah dan Muhammad. Tapi sayangnya Tuan yang paling tinggi itu adalah Muhammad. Gitu, silakan. Kirim lah, udah? Saya kirim lagi. Oke, silakan. Wah, sip ya. Kawan-kawan perhatikan Nedis ya, dia sampai membelokkan topik mengenai mana yang Rob antara Allah atau Muhammad, antara Yesus atau Bapa gitu. Dia udah melenceng dari topik awal, yaitu apakah Robnya Islam itu meninggal atau enggak. Mantep banget Kores memang ikhwannya, mantep banget. Kenapa coba dia mau ganti topik? Ini gue bahas dulu sikis lo ya Dis ya. Kenapa dia ganti topik ikhwan? Karena Edis sudah mengakui dua poin yang gak pernah dibawakan kawan-kawan Kristen gitu. Pertama, suami orang-orang Kristen itu Rob untuk wanita-wanita Kristen. Yang kedua, Yesus punya Rob. Yang kedua, selamat datang di kebenaran. Dia mau ganti topik. Nah, karena Kores adalah hakim yang adil di akhir zaman 2024, gua ikutin Mauludis. Gua ikutin. Mari kita bahas mana yang Rob ya. Intinya
yang premis yang mesti kita berdiri di sini adalah Yesus punya Rob, Muhammad juga punya Rob. Ya kalau gitu dua-duanya sama-sama ciptaan. Ngapain lagi orang-orang Kristen menyembah ciptaan? Dar, selamat datang di kebenaran, my bre. Ngapain dia nyembah ciptaan? Edisi enggak dia nyembah Bapak dia. Yesusnya nggak disembah sama dia. Nah, lalu kemudian soal apa namanya? Soal Allah mengikuti apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Kenapa lu nggak bawakan juga ketika Allah menegur Nabi ketika salah? Kan ada hadisnya banyak itu tumpah-tumpah. Kok disembunyikan? Ya, kenapa disembunyikan gitu loh? Nah sekarang kalau misalnya lu mau balik juga ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia minta ke Bapak, Bapak nurutin, itu jatuhnya apa? Apakah Bapak menyembah Yesus? Ketika Paulus membangkitkan orang mati, apakah Yesus dan Bapak menyembah Paulus? Mau dibawa ke sana? Yang namanya orang pilihan, my bre, pasti dikasihi dan juga selalu dikabulkan apa yang dia minta gitu loh. Posisinya yang berbeda apa? Yesus itu kalau salah nggak pernah mau ngaku, gitu loh. Yesus kalau salah nggak pernah mau ngaku dia. Contoh misalnya, my bre, ketika dia membuat rugi peternak babi 2000 ekor, udah diganti belum? Ada nggak Bapak minta pertanggungjawabannya? Dibiarin kan anaknya, ya nggak? Ketika Yesus mengobrak-ngabrik dagangan dari pedagang-pedagang di Bait Allah, ada nggak Yesus ganti rugi sebelum ke langit? Ada nggak? Nggak ada kan? Apakah bapaknya ini minta ganti rugi? Apakah bapaknya ini menenangkan Israel? Ada nggak? Nggak ada kan? Iya. Artinya Yesus ini bukanlah orang pilihan. Yesus ini hanyalah makhluk biasa, manusia biasa yang punya emosi dan emosinya membuat rugi masyarakat sekitar. Gitu, bre. Dan Yesus ini pun mau dirobkan oleh Bapa nggak bisa gitu loh. Buat apa dirobkan ini Yesus buat oleh Bapa? Karena Bapa yang menciptakan gitu loh. Beda dengan Nabi kami, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditegur iya, dikasihi iya, dikasih mujizat menurunkan 3.000 malaikat ketika perang Badar iya. Ketika orang-orang musyrik minta saksi, minta bukti kenabian langsung diperlihatkan bulah terbelan iya dikasih juga gitu loh. Jadi yang Tuhan itu tetap Allah Azza wa Jalla. Nabi kami adalah syahidina bagi kami, my bre. Berbeda dengan Yesus, lu merobkan dia, Bapak nggak pernah bilang begitu, kelakuannya hanya membuat rugi masyarakat Israel saat itu. 2.000 babi, bre. 2.000 babi jatuh ke laut, nggak ada yang ganti itu. Babi sekarang berapa satu ekor? 8 juta ya? 8 juta kali 2.000 berapa? 1,6 miliar. Yesus ke langit setidaknya dia punya hutang 1,6 miliar kepada pedagang babi di Israel. Ya nggak? Diganti nggak? Yang kayak gini mau jadi rob yang kayak gini? Hah? Aduh, belum itu aja, Dis. Ada lagi, Dis. Yesus juru selamat. Makanya dia layak dirobkan. Gua tanya, ketika orang Kristen berbuat dosa kemudian mati belum bertobat, itu orang Kristen di neraka. Ini juru selamat bisa nggak seperti Nabi kami menyelamatkan orang beriman dari neraka? Bisa nggak dia? Bisa nggak? Gimana? Nggak bisa. Cuma di dunia. Jangan ngomong juru selamat kalau gitu. Jangan ngomong juru selamat gitu. Nggak perlu dituhankan Nabi kami Muhammad SAW bisa mengangkat orang yang masuk neraka yang beriman dimasukkan ke dalam surga atas izin Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, Des, nih membangkitkan orang mati nih, gua keprek lagi nih. Ini Israel dijajah Roma. Yesus datang Mesias bangkitin orang mati. Ketika dia bangkitin orang mati, Israelnya selamat nggak dari penjajahan? Gimana? Nggak ada. Sama aja. Terus ngapain bangkitin orang mati? Mukjizat itu harus nyambung dengan kebutuhan dari warga setempatnya. Kalau nggak nyambung buat apa? Buat apa? Bermujizat buat apa jadi rob? Gitu, my bre. Des, mantep banget malam ini, Des. Sepertinya muslim berbalasan segalanya. Kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Baik. Terima dulu waktunya, Calvin. Ya, lagi-lagi ya, ada sebuah pernyataan yang berulang-ulang ya. Inilah akibat dari tidak tahu definisi apa itu merobkan, apa itu menuhankan. Dia bilang begini sama saya, kalau Yesus tidak menuhankan Yesus, dia menuhankan Bapa. Makanya saya bilang berkali-kali, di dalam kepala kalian itu menuhankan tuh apa sih? Apa sih menuhankan di dalam kepala kalian tuh apa? Coba nanti itu kau jelaskan dulu ya, Kores ya. Karena begini loh. Yang namanya menuhankan itu artinya menjadikan sesuatu yang dituhankan itu sebagai otoritas dalam dirinya, dalam hidupnya. Gitu loh. Makanya di dalam Quran tuh begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Di dalam Bible juga ada kata begini. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ada itu. Makanya menuhankan tuh apa sih? Apakah menuhankan itu adalah menganggap bahwa dia itu sang pencipta? Bukan begitu. Itu bukan definisi menuhankan.
Kalau definisi menuhankan adalah menganggapnya dia sang pencipta, maka pernyataan Quran itu ketika mengatakan mereka menuhankan hawa nafsunya, artinya mereka menganggap hawa nafsu itu sang pencipta, bukan gitu. Bible pun ketika mengatakan mereka, Tuhan mereka adalah perut mereka, apakah itu berarti pencipta mereka adalah perut mereka? Bukan. Menuhankan itu artinya menuankan, menuankan, sama itu. Menjadikan dirimu hamba baginya, membuat dirimu takluk mengikuti apapun yang dia perintahkan. Itu menuhankan. Dan orang Kristen wajib hukumnya menuhankan Yesus, karena itu kehendak Bapa di sorga. Bagaimana menuhankan Yesus? Harus menuhankan Roh Kudus juga. Jadi ketika Anda menjadikan Roh Kudus di dalam hidup Anda itu menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, sebenarnya di detik yang sama Anda telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan menjadikan Bapa sebagai Tuhan atau Tuhan. Sama itu. Itu bukan kemusyrikan, justru itu adalah satu pengertian yang benar. Nah sekarang masalahnya kalian gak sadar kalau kalian menuhankan Muhammad. Apa bukti bahwa kalian menuhankan Muhammad? Kalian menjadikan Muhammad itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kalian. Apapun yang Muhammad katakan, kalian harus ikut. Muhammad bilang, masuk kau kamar mandi pakai kaki kiri, pakai kaki kanan, keluar pakai kaki ini. Kan hidup kalian itu sudah dikendalikan oleh Muhammad sebenarnya. Tapi kalian gak sadar-sadar gitu loh. Pergi kau ke Arab, ciumin di sana batu itu, berangkat kalian ke Arab. Makanya saya punya gambar yang bagus sekali tentang seorang muslim di hadapan Muhammad. Nih, gambar seorang muslim di hadapan Muhammad itu seperti ini. Nih, seperti ini. Inilah gambar seorang muslim di hadapan Muhammad nih. Tangan Muhammad dari dalam kubur mengendalikan seorang muslim yang ada di dunia ini. Makanya Muhammad itu mengendali seorang muslim. Makanya Calvin di dalam surat Al-Jathiyah, lihat sini Calvin. Di dalam surat Al-Jathiyah itu ada kata-kata begini. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Karena apa? Kok bisa dibilang begitu? Karena hidup mereka itu dikendalikan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka mengontrol diri mereka. Mereka menjadi hamba hawa nafsunya itu. Nah, seorang muslim itu hidupnya di hadapan Muhammad seperti itu. Mereka dikendalikan oleh Muhammad. Mereka hidup sesuai dengan keinginan Muhammad. Makanya saya bilang, Rob kalian itu Muhammad. Ilah kalian itu Muhammad. Nah sekarang kembali ke tema dasar tadi yang kamu bilang. Lalu Robnya siapa yang mayat? Rashid atau Ibas sudah mengakui bahwa Robnya orang Islam. Sudah diakui loh oleh Rashid. Sekarang Calvin, cobalah kau jujur dulu. Pernyataan dari Ibas atau Rashid itu bagaimana? Kau tadi sudah bilang itu kejebak dengan omonganmu. Nggak kejebak, dia jujur. Dia jujur kok. Dia bilang bahwasanya Muhammad itu Rob. Saya tahu bahwa Muhammad itu bukan Allah, tahu saya. Tapi Rob kalian yang Muhammad itu adalah orang mati. Kalian merobkan orang mati. Kemudian kamu tadi membahas bagaimana tentang Yesus yang ini masalah babi-babi yang terjun. Rashid, kok Rashid? Kores, sekarang saya tanya sama kamu. Itu Tuhanmu bikin tsunami di Aceh udah ganti rugi dia? Udah diganti rugi, berapa yang rusak di Aceh itu? Bagaimana mungkin kau meminta ganti rugi terhadap dia yang empunya apapun yang ada di langit dan di bumi? Aduh, ada-ada saja kau ini. Sembarangan kau minta ganti rugi sama Tuhanmu yang bikin Aceh, tsunami Aceh. Itu gue jawab itu gue jawab di waktu gue itu. Itu terlalu mudah, Mai Bre. Itu terlalu mudah. Ayo kita tanding ulang ya. Iya. Dis, kalau gua udah ngomong, itu udah no counter, Dis, gitu. Ketika Yesus harus ganti rugi peternak babi, kenapa? Karena Yesus di depannya langsung peternak babi, mengirim babi-babi itu ke sungai, gitu. Kalau Tuhan lu turun ke bumi, berlakulah hukum manusia kepada Tuhan lu, kepada Rob lu. Nah, Tuhan kami, apakah dia merendahkan diri sebegitunya, turun ke bumi? Enggak dong. Jadi ngapain mengikuti hukum manusia seperti Yesus lu? Yang harusnya mengikuti gitu. Tapi sayang seribu sayang, ketika dia naik ke langit, hutangnya masih banyak, my bre. Hutangnya masih banyak. Lalu kemudian ketika kita hidup sesuai keinginan Nabi gitu, artinya kita menuhankan Nabi. Loh, kok begitu konsepnya? Sekarang gini deh, coba kita pakai studi kasus aja. Kita pakai studi kasus. Ini dalam Torah, my bre, dalam Torah tuh kan gue udah keluar lagi data. Memang Kores ini ilmunya luas deh. Apabila suatu perkara, ini ulangan apa ya ini? Ulangan 17 9 dari 8. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya
Banyak nih macam-macamnya nih. Maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim. Oh, tegang, mukanya tegang. Wajib. Gitu dia. Nah, lihat di sini apa dikatakan Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Satu, bre, lihat yang kedua. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dua, yang ketiga nih. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan ilahmu atau perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini hakim-hakim jadi Tuhan setara Yesus. Iya. Hah? Gimana lu mau bantah? Mikir lu. Lihat di sini perkataan Tuhan nih. Harus mati. Kalau apa? Kalau nggak nurut perkataan hakim. Ini sama seperti Allah firmankan dalam An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ketika lu mentaati Rasul dan ulil amri, ini Rasul dan ulil amri tidak menjadi Allah. Sama seperti di sini harusnya kalau lu bukan Kristen. Jadi mikirnya enak gitu. Sayangnya lu Kristen, semua yang dipatuhi harus jadi Tuhan. Itu kebelingernya, bre. Makanya 7% terus di Indonesia. Di sini lihat ya. Lihat di sini nih. Nih. Mana nih? Orang yang berlaku terlalu berani tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana harus mati. Anjir, gimana Edis mau bantah ini, Edis? Gimana lu? Mau kabur kemana lu? Anjir, semua perputaran-perputaran lu di atas air pasti ketahuan sama gua. Karena kalau misalnya ini tidak lu tuhankan, artinya lu kontradiksi dengan statement lu sendiri. Gitu, bre. Ya, selamat datang di kebenaran, my bre. Itu, berikutnya kita bahas fitnah-fitnah lu ya. Kita bahas fitnah-fitnah lu. Lu bilang Nabi kami menyuruh ke Arab terus nyium batu, itu di mana? Ada di mana itu Nabi kami nyuruh begitu, ada di mana? Hah? Terus berikutnya apa lagi? Gua ini apa yang dikatakan Muhammad harus ikut tadi udah. Nabi nyuruh kami nyium-nyium batu, itu di mana? Gitu kan? Terus di mana Bapak nyuruh menuhankan Yesus, itu di mana? Ayo gitu kan? Itu foto bukan dalil suruhan. Itu foto, bre. Anyway, argumen gue tentang foto belum keluar ya. Kalau argumen gue udah keluar sama foto, gue takutnya lu ini apa kejang-kejang. Tapi nantilah. Jadi di mana ada Bapak menyuruh menuhankan Yesus ya, di mana ada Bapak menyuruh menuhankan Roh Kudus. Inilah yang gue wanti-wanti lu dari awal. Jangan sampai lu menyumpalkan perkataan pribadi lu ke mulut Rob lu. Jangan sampai, bre. Gitu. Itulah kenapa gue sangat suka istilah sola scriptura. Apa yang tertulis itu yang lu hargai. Gitu. Sekarang gue tagih nih dua nih poinnya. Di mana Nabi kami menyuruh nyium-nyium batu ya. Di mana Bapak menyuruh menyembah, menuhankan atau merobkan Yesus dan Roh Kudus gitu. Lu nggak bisa jawab, lu hancur di iman lu, Dis. Hancur iman lu serius di hadapan Kores lagi-lagi. Jadi kayak dejavu gue, bre. Wah, ini kan pernah terjadi sebelumnya. Tapi nggak apa-apa karena lu bangkit lagi di tahun ketiga. Ya, itu harus lu jawab dan gue tunggu jawabannya ya. Selamat datang di kebenaran. Ulangan 17. You are beautiful verses. Lanjut. Waduh, terdiam dia kawan-kawan. Dis, waktu lu, Dis. Berbicara udah boleh, kita jawab ya. Makasih. Oke, kita kasih waktunya lagi, Calvin. Iya, baik ya. Jadi kalau tadi dia membahas mengenai bagaimana proses peradilan, ya, jelas peradilan itu memang diberikan otoritas kepada hakim-hakim. Tapi yang sedang kita bahas ini bukan soal peradilan loh. Yang kita bahas ini adalah bagaimana kamu menuruti kehendak-kehendaknya. Gimana sih ini orang nggak nyambung loh. Peradilan itu adalah bagaimana ada satu orang berperkara, ada perkara, kemudian hakim-hakim yang ditunjuk oleh mahkamah, oleh Tuhan dalam bentuk mahkamah, semua pengadilan harus menuruti putusan-putusan hakim. Yang saya bahas bukan soal peradilan. Yang saya bahas bagaimana seorang muslim harus menuruti keinginannya Muhammad. Ini nggak nyambung ini si Kores ini. Coba tunjuk sama saya dalam Bible itu bahwa hakim kalau ngomong harus dituruti oleh orang-orang. Ada nggak hakim bilang, serahkan istrimu kepadaku. Dipatuhi nggak? Ya nggak dipatuhi. Itu perkara peradilan. Tapi seorang Muhammad tertulis di dalam surat Al-Ahzab ayat 36.
Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan tentang urusan mereka. Ayo kamu, meninggal nggak kowe? Itu latar belakangnya adalah perkara Zainab. Zainab dilamar oleh Muhammad supaya jadi istri anak angkatnya. Lalu Zainab menolak. Saya nggak mau menikah dengan anak angkatmu. Dia kan dari kalangan budak, sedangkan saya dari kasta yang tinggi. Lalu turunlah ayat itu. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi orang muslim tentang urusan mereka. Nggak punya pilihan. Kok bandingin sama hakim soal peradilan? Kau nggak nyambung. Makanya saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Sekarang saya tanya, muslim, masuk kau kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kau pakai kaki kanan. Apa itu soal peradilan? Itu soal bagaimana umat muslim dikontrol oleh mayatnya Muhammad di kuburan. Sampai masuk kamar mandi pun harus Wah, dia udah mulai kawan-kawan. Lampu hijau nih, lampu hijau. Kita siksa, ikhwan, kita siksa. umat muslim melakukan apa yang Muhammad lakukan. Sebegitu mengkultuskannya kalian, Calvin. Sampai apapun yang Muhammad ini kalian ikut-ikutin. Muhammad jenggotnya panjang, ikut jenggotnya panjang. Muhammad celananya cingkrang, ikut cingkrang. Muhammad bercalak, ikut bercalak. Ini masalah bagaimana Muhammad telah menjadi dewa di tengah-tengah kalian. Kalian dewakan. Gimana sih si Calvin ini? Terus pertanyaanmu, di mana Bapak menginginkan bahwa semua manusia itu beribadah kepada Yesus? Nih, di dalam Yeremia ini bukan perintah lagi. Ini apa yang akan terjadi, bahkan dinubuatkan tentang apa yang akan terjadi. Yeremia 30, kita mulai dari yang ke-7. Ya, kita mulai dari yang kelima. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan. Yeremia 30. Kita mulai dari 9 ya. Kita langsung dari 7 ya. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Nih, kata mengabdi ini avodah ini. Kata mengabdi ini bahasanya yang sering kalian pakai ini, ibadah ini. Nah ini, mereka akan mengabdi, kata mengabdi di sini avodah, berbakti, beribadah. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Kata Daud di sini merujuk kepada Sang Mesias yang akan datang. Kata Daud di sini merujuk kepada Daud sudah mati. Mereka akan mengabdi kepada Daud yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ini merujuk kepada sosok Mesias. Yesus yang akan datang, mereka akan beribadah kepada mereka. Jadi keinginan Bapa itu bukan cuma keinginan, bahkan mereka akan mengabdi, berapodah kepada Yesus. Masalahnya kau mengabdi beribadah aja kau nggak tahu. Kau pikir beribadah itu tunggang tungging macam kau. Silakan lanjut. Ini Daud jadi Yesus. Kalau jauh koin kita teman-teman saudara-saudara. Silakan lanjut. Oke. Ini gue. Saking semangatnya saya nggak lihat tadi ada ini. Silakan. Iya. Ini gue terima ya. Jadi kawan-kawan bisa dilihat ya, Edis menghindari ulangan 17. Di sana nggak ada sama sekali pengadilan, bre. Lu lihat di sini ya, di ulangan 17 gitu. Ini udah hakim. Hakim itu kalau dalam bahasa apa namanya? Kalau dalam bahasa Yahudinya itu softim ya, bahasa Ibraninya. Lu lihat di sini. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu, ini tentang perkara, bre. Perkara itu apa aja, ya. Jadi lu jangan bilang ini pengadilan, apalah yang lu mau gitu. Lu perhatikan di sini. Itulah kenapa nanti dibilangnya apa di sini? Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan. Kalau lu misalnya cebok atau boker harus pakai sekop, seperti di ulangan 23:13 harus pakai sekop. Itu gue bukan menghujat, bre. Anjir, serius ada itu. Lu kalau boker pakai sekop lu. Nih, tuh ulangan 23:13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil, dan apabila engkau jongkok ada hajat, haruslah engkau menggali lubang gitu. Jadi kalau hakim lu udah bilang pakai sekop boker. Hakim lu bilang lu masuk kamar mandi loncat dua kaki lu loncat gitu. Itu yang dibilang
di sini, nggak ada ini pengadilan, nggak usah lalu lari-lari ya, elah. Terlalu mudah terlalu mudah untuk ngebantai yang seperti ini gitu loh. Dan lu bilang Nabi kami sudah meninggal, emang Tuhan lu udah bangkit? Siapa sejarawan yang sepakat kalau Yesus itu udah bangkit? Siapa? Semua 4 sejarawan abad-abad pertama dan kedua, mereka sepakat Yesus mati, dan mereka tidak sepakat kalau ada dibilang Yesus bangkit. Tunjukin satu, gue cium tangan lo. Ya. Nah, jadi di sini setia segala yang ditunjukkan. Itulah kenapa di sini ada kata segala, Edis. Di sini ada kata segala gitu. Dan kalau lu nggak mengikuti keputusan dari hakim-hakim dan imam Lewi, maka lu mati. Mana tadi matinya? Nah, ini. Maka orang itu harus mati. Ya. Orang itu harus mati gitu. Nah, ini kalau misalnya gua timpain lagi, lu babak belur, Edis. Babak belur lu, serius. Ada banyak yang setara sama Yesus ternyata gitu loh. Nah, kita buka Roma 13 nih. Hayya. Anjir. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Anjir, mau kabur kemana lu? Mau kabur kemana lu? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Lu mau bilang kalau misalnya nanti pemerintah bilang orang Kristen harus salto ketika ibadah, ya kita akan menolak dong. Tunggu dulu. Ini Paulus yang diberkati sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Jadi yang seperti Yesus itu banyak banget di Israel, my bre, gitu loh. Lu nggak perlu lari ke Nabi kami menuhankan begini dan begitu. Lu kaca dulu di perjanjian lama, perjanjian baru, lu bubuk lu di situ. Hakim-hakim segala pemerintahnya harus diikuti perjanjian lama. Pemerintah itu berasal dari Allah, lu harus takluk kepadanya. Itu perjanjian baru. Jadi Yesus lu tuh kalau kita lihat-lihat nggak spesial ternyata. Nggak ada spesial-spesialnya. Itulah kenapa di Al-Baqarah ayat 25 ketika Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau ada Tuhan turun ke bumi ngajarin kasih doang, dalam Islam itu berhala, ausan berhala. Gitu bre. Dis, ayo Dis, kamu sudah tidak menyembah Yesus, kamu hanya menyembah Bapak. Selangkah lagi, lu bisa Dis. Semangat bre. Gampang banget bubukinnya Dis, buset dah. Terus apa lagi yang belum gua bubukin ya? Yesus sudah mengakui robnya wanita-wanita Kristen. Yesus Edis juga mengakui Yesus itu punya roh. Sebenarnya udah bubuk dari pertengahan dialog sih Ikhwan Edis ini. Gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa dia counter dari gua gitu. Bahkan soal babi juga nggak diganti rugi. Bawa-bawa tsunami nggak nyambung. Kenapa? Karena Allah tidak turun ke bumi seperti Yesus. Kan gitu ya. Bahkan itu nggak di-counter sama Edis. Ya nggak? Jadi udahlah Dis, akui aja Dis, Tuhan lu banyak, rob itu runtuh karena itu malah ngejedotin iman lu sendiri. Jadi kurang-kurangin beribadah di rumah toko karena ventilasinya jelek sehingga pengap, merusak oksigen di otak. Dan selamat datang di kebenaran, my bre. Lu mau bahas apa lagi nih? Perkara rob lu udah bubuk karena lu udah mengakui Yesus punya rob. Suami Kristen itu rob untuk wanita-wanita Kristen gitu. Dan Nabi kami tidak tersentuh sama sekali sama lu. Nabi kami tetap suci dan mulia dan agung gitu. Nggak tersentuh bre. Gimana ya? Apa bagusnya diterusin aja atau gimana nih? Lu udah kalah bre, lu udah mengakui statement-statement gua. Baik, habis nampaknya si Kalvin sudah mulai lemas, saudara-saudara. Bang Amar, makasih Bang Amar ya. Nampaknya si Kalvin sudah mulai mau pensiun dia. Iya, kita hajar lagi dia teman-teman, mau lah. Dia mau kabur. Pancingan gue berhasil Ikhwan. Dia semakin emosi dan ngamuk, ingin menambah durasi. Kita kasih ya keras-keras ya. Apakah udah cocok buat parade patung ya? Udah cocok belum? Sorry lanjut. Ulang. Ya. Ini gimana? Dibisukan sama dia ternyata. Oh, dia ngomong terus dibisukan. Berarti kita ngomong sama dia dibisukan ini. Sorry. Memang liciknya bre. Ulang. Sorry bre. Sorry bre. Berarti saya ngomong dibisukan ya? Bukan dibisukan. Tadi dibisukan. Enggak dibisukan, lu masuk di YouTube gua, lu masuk. Gua lagi ngobrol sama YouTube gua. Aduh. Ya, terus gimana nih? Kita ulang lagi atau gimana? Waktunya. Ya nggak apa-apa lah, saya lanjutin aja lah. Baik. Jadi begini ya. Tadi sudah saya bilang berkali-kali, apa sih pengertian merobkan, mengabdi? Bible itu tidak pernah loh ada narasi larangan mengabdi kepada manusia, mengabdi kepada pemerintah, nggak pernah ada larangan. Bahkan kata avodah itu pertama kali muncul ketika Tuhan menjadikan manusia, Adam dan Hawa, lalu mereka ditaruh ke sebuah taman Eden untuk mengusahakan. Nah, kata mengusahakan itu
Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu avodah, berbakti, beribadah, bekerja. Bible itu melarang orang bekerja, mengabdi, beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung tuangan, kepada allah-allah asing. Itu yang dilarang Bible. Jangan ada padamu Allah lain, ilah lain, otoritas lain di hadapanku. Jadi nggak boleh ada otoritas yang lain. Nah, negara itu otoritas dari Bapa di sorga. Makanya negara tidak ada satu pemerintahan yang tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena kalau tidak ada campur tangan Tuhan, negara itu akan runtuh, akan tumbang, akan hancur. Makanya di dalam Bible diperintahkan setiap manusia harus tunduk kepada pemerintah di atasnya. Karena pemerintahan itu memang datang dari Bapa di sorga. Yang dilarang oleh Bible itu otoritas lain. Jangan ada padamu ilah lain, otoritas lain di hadapanku. Nggak boleh. Apakah Yesus otoritas lain? Tidak. Yesus itu otoritas yang datang daripada Bapa. Roh Kudus juga otoritas yang datang daripada Bapa. Gitu loh. Makanya pahami Bible dengan benar. Nah, sekarang masalahnya Muhammad dan Allah itu adalah ilah-ilah lain. Makanya kalian ketika menjadikan Muhammad atau Allah sebagai otoritas, sebagai ilah, kalian itu sudah menjadikan otoritas lain selain daripada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Buktinya apa? Ini akhirnya kau jadi begini. Batu kalian cium-ciumi. Coba. Gimana kau itu? Kau pergi ke Arab, nabung puluhan juta untuk mencium-cium batu, lempar-lempar batu, cium-cium batu, dikerjain sama orang Arab. Gimana? Percaya kalau cium batu nanti surga abad dosanya dihapus. Kau nanti mau mengutip Yesaya. Lihat, aku telah membuat mulutmu ini tahir. Aku telah menempelkan itu ini. Kok mau nggak nyambung, itu penglihatan. Ini batu beneran loh, batu beneran dikultuskan. Nah, terus kamu bilang mengenai tadi. Oh ya, lupa saya mau nanggapi tadi. Ini saya tambahin dikit ya, karena tadi kepotong loh. Gini. Tadi kamu bilang masalah sekop, ya. Karena memang di dalam perkemahan itu mereka kan berkemah di padang gurun dalam perjalanan mereka ke Israel. Mereka memang harus dibawakan sekop. Kalau mereka mau boker, mereka itu harus gali dulu. Karena nggak ada WC, orang mereka aja di padang gurun. Mereka itu di padang gurun, berkemah di padang gurun dalam perjalanan ke Israel. Makanya kalau mereka mau boker, mereka itu harus digali. Itu bukan ketetapan Musa, itu ketetapan Tuhan langsung. Makasih Bang Aman. Nah, jadi gini, ini sedikit saya tambahin lagi ya, 1 menit, karena tadi kepotong. Ya, oke? Nah, gini, sekarang begini. Yang kamu bahas tadi, Calvin, itu mengenai perkara. Kalau ada perselisihan. Jikalau ada perselisihan, ya, maka mereka itu harus datang kepada Musa untuk mencari keputusan. Nah, lalu dikatakan, jikalau ada perkara yang terlalu sulit. Nah, perkara yang terlalu sulit itu mengenai perkara. Ada perkara gitu loh. Nah, sementara Muhammad di dalam agama Islam itu bukan ada perkara masalah hukum. Masalah orang itu harus nurutin keinginannya Muhammad. Buktinya apa? Buktinya Zainab itu tadinya nggak mau, dia nikah sama Zaid itu nggak mau. Lalu Muhammad bilang, kalau Allah dan Rasulnya menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi muslim itu selain tentang urusan mereka. Nah, masalahnya begini, Calvin. Muhammad yang berinisiasi menikahkan Zainab kepada Zaid, ujung-ujungnya Zainab jadi istrinya Muhammad. Akal bulus. Akal bulus. Ini bukan urusan perkara, ini mengenai urusan syahwat. Syahwatnya aduh. Nanti saya ngomong Kristen. Nah, silakan. Sorry. Gimana kau itu? Silakan. Mantap, Dis. Jadi ini pengakuan yang ketiga dari Edis hari ini, mantep banget. Bible tidak pernah melarang merobkan kepada manusia dan pemerintah. Wih, keren banget. Kalau gitu ngapain lu ngebahas Nabi dan Islam gitu? Karena ini secara Tuhannya Kristen, Islam itu benar. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ya nggak? Islam itu benar gitu loh.
Karena Indonesia pemerintahnya itu Islam. Dalam pembukaan UUD alinea ketiga di situ berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anjing, ini apa nih kok hening? Oh, ini suara kemenangan. Anjing, enak banget gua. Lalu kemudian cium batu masuk surga, bre. Lu kayak orang bingung aja gitu loh. Sebelum ada batu hitam, Yesaya 6 lu udah bahas. Di sana ada apa? Ada batu skincare. Jadi di dalam bahasa Ibrani-nya tuh rispah ya. Dan dia itu apa? Ketika dicium-cium, dioncop-oncop sama mulutnya Yesaya, itu batu menebus kesalahannya dan mengampuni dosa-dosanya. Apa? Mau bilang itu alegori, mau bilang itu nubuatan. Berak kapur, Edis, gak mungkin itu nubuatan. Karena itu posisinya Yesaya sedang diberikan penglihatan kepada Tuhannya, lalu kemudian ada serafim yang nyamperin dia gitu. Tapi kalau nggak mau itu nggak apa-apa. Kalau nggak mau itu, nanti ada lagi bre. Itu apa namanya? Di Keluaran 29:14 gitu. Di sana ada berak sapi menghapus dosa. Bayangin, Tuhannya Kristen nebus dosa itu hanya setara dengan berak sapi dan juga batu skincare gitu loh. Ini udah ada dua benda nih, berak sapi, batu skincare. Itu yang menghapus dosa. Datang Yesus buat apa? Buat apa Yesus itu menggenapi berak sapi dan batu skincare ini? Itu udah ada dua perangkat untuk nebus dosa. Buat apa, Dis? Gitu loh. Terlalu mudah ngebubukinnya, Edis, gitu loh. Sehingga lagi-lagi percuma sekali Tuhan lu turun ke bumi nih, menebus dosa manusia gitu kan ya. Lalu kemudian ketika dia naik ke langit, orang-orang Kristen masih di penjara. Gitu loh. Buat apa nih? Ternyata orang-orang Kristen masih berdosa juga. Atau enggak gini, kayak orang-orang yang berpercaya kepada Yesus seenggaknya ada bedanya kayak sama manusia biasa. Misalnya contoh bisa bernapas di dalam air gitu loh. Nggak perlu makan gitu kan. Hidungnya nggak ada lubangnya kayak gitu loh. Ternyata sama-sama aja. Sehingga ini adalah kegagalan konsep Tuhan ketika dia turun ke bumi gitu. Itu jatuhnya ke sana. Dan apa ya, Dis ya? Makin kesini lu makin bubuk, lu malah mengakui lagi Bible tidak melarang merobkan kepada manusia dan pemerintah gitu. Kalau dalam Islam lu mendahulukan pemerintah daripada negara, itu togut namanya. Itulah kenapa dalam alinea ketiga Undang-Undang 45 Indonesia ada pembukaan atas rahmat Allah. Jadi Indonesia ini dalam kasih sayangnya Allah. Sehingga kita bisa bernegara sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh. Nah yang lucu, ketika lu membahas mengenai kami mengikuti Nabi kami, lu sangka itu Nabi mewajibkan. Kalau misalnya diwajibkan, semua perkataan Nabi adanya di Al-Quran, gitu loh. Sama seperti perkataan Yesus lu adanya di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Kenapa? Karena semua yang Yesus lakukan itu anjuran, nggak ada kewajiban di dalamnya. Ya iyalah, nggak ada kewajiban ya, masa gitu kan Yesus datang-datang bawa hukum baptis. Baptis itu bukan kewajiban, bre. Karena baptis itu bukan ajaran nabi-nabi. Jatuhnya itu apa? Sunnah. Kalau di gua ya. Lalu kemudian contoh misalnya penyaliban itu menebus dosa, itu juga bukan kewajiban. Karena tidak mungkin kalau lu pakai otak hukum Taurat digenapi dengan hukum salib. Hukum salib ini punya pagan, Dis. Punya pagan ini hukum salib, gitu loh. Jadi lu harus ketahui itu kebenaran yang ada dan lu harus terima kenyataannya gitu loh. Yesus lu itu bukan Rob karena dia manusia biasa yang banyak gagalnya. Gitu. Dia orang baik, iya orang baik. Cuma dia kalau udah temperamennya kambuh, merusak kehidupannya orang Israel gitu loh. Gitu. Nah, berbeda dengan Nabi kami nggak perlu dituhankan satu Arab Islam. Yesus lu turun ke dunia di Palestina yang Kristen Italia. Makanya gue sepakat sama lu, yang Rob itu bapak, Yesus itu punya Rob lagi, karena Yesus itu nggak layak jadi Rob. Saking banyak kegagalan yang dia lakukan selama dia di dunia 30 tahun gitu. Ini ada berapa waktu gue ya? Waktu gue berapa lagi tuh? Udah habis ya? Udah pusing dia. Udah bingung gitu. dia. Udah bingung. Ini nggak kelihatan. Gue ada bacaan gini, bre. Live akan berakhir dalam 0058. Saudara gelap. Loh, kok gelap? Gelap dia, saudara-saudara. Lu bantah apa yang gue katakan. Ya. Baik. Waktu saya. Tapi dia udah berubah. Dia orangnya dia nggak, penghujatnya nggak kelas kakap seperti dulu. Dia udah ini dia. Udah agak mendingan. Gini. Jadi satu pernyataan kamu yang cetar membahana ya. Perkataan Muhammad itu bukan wajib. Perkataan Muhammad itu hanya anjuran. Dengarkan. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Itu anjuran atau wajib? Sunat, anjuran atau wajib? Karena semuanya nggak ada di Quran, Calvin. Nggak ada di Quran. Setuju nggak?
nggak kamu bahwa semuanya itu nggak ada di Quran? Cium-cium batu nggak ada di Quran, tapi kalian cium-ciumin batu ini. Nih, batu-batu ini kalian ciumin. Terus kau cari remis di Yesaya, di situ jelas sekali perikopnya tentang bagaimana Yesaya menolak. Dia menolak nih. Dia disuruh menjadi pemberita, menjadi penyampai firman Tuhan. Dia nggak mau. Saya nggak layak, katanya. Mulut saya terlalu najis mau ngomong firman Tuhan. Lalu datanglah malaikat Tuhan, diambilnya kepit, menjepit batu bara, lalu ditempelkan ke mulutnya. Lihat, aku telah membuat mulutmu menjadi tahir. Sekarang kau layak memberitakan firman Tuhan. Intinya seperti itu. Ini nggak ada hubungannya dengan batu itu. Mana ada orang Kristen yang sekarang pergi, ayo kita mencari batu yang ditempelkan ke mulutnya Yesaya, kita cium supaya kita layak memberitakan firman Tuhan. Ayo. Kagak ada. Yang dilihat Yesaya itu adalah penglihatan. Makanya dia bilang, lalu aku melihat seorang malaikat Tuhan, serafim, mengambil bara api, lalu menempelkan bara api itu ke mulutku dan berkata, bla bla, sekian, demikian. Ini orang Islam batunya masih ada wujudnya. Kalau ini loh, lihat ini loh yang batunya bentuknya seperti ini. Kau datang ke Arab mencium-ciumi batu, mengharapkan sesuatu dari batu itu. Makanya saya bilang inilah yang dimaksud dengan pengkultusan. Mengkultuskan sebongkah batu. Gimana sih kamu, Calvin? Kamu ketika orang Islam datang nih, kalian bilang begini kepada batu ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalian lambaikan kepada batu ini. Yang labbaik Allah itu artinya, ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Kalian melambaikan tangan kepada sebongkah batu ini loh. Kepada sebongkah batu ini, kalian melambaikan tangan dan mengatakan, wahai Allah kami memenuhi panggilanmu. Ya, itu pengkultusan kalian kepada batu. Lalu pengkultusan kalian kepada Muhammad apa? Nih. Kalian berseru-seru kepada Muhammad begini. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada Muhammad. Makanya ku bilang, yang berseru-seru kepada mayat, yang berseru-seru kepada bangkai adalah Islam. Sudah diakui oleh Rashid Ibas, orang APII, temanmu itu, temanmu. Robnya siapakah yang mayat? Kami. Siapa? Islam. Itu fakta. Rashid itu nggak kejebak, dia mengutarakan fakta. Tapi di sidang sama Juma, jangan kau hadap-hadapi di TV itu. Nanti kita makin bangkrut. Jadi tidak ada lagi nanti umat. Calvin, coba kau dengarkan dulu, kau fokus dulu ya. Perkataan Muhammad itu bahkan lebih tinggi dari perkataan Allah. Nggak ada dalam Quran itu sholat 5 kali sehari, nggak ada. Di dalam Quran itu nggak ada sholat kau harus dudukin kakimu kayak begini. Nggak ada dalam Quran. Kau sholatlah kau harus dudukin kakimu kayak begini. Ini omongan siapa semua ini? Kalau sholat itu harus kau dudukin kakimu macam begini. Nggak ada, mana ada dalam Quran begini? Kau kakimu dudukin, yang satu begini. Nggak ada, kau cari sampai jungkir balik, nggak ada. Yang kalian kerjakan ini nggak tahu omongan siapa. Pergi ke Arab, cium-cium batu, nggak tahu omongan siapa. Makasih Bang Aman. Bang Aman, terima kasih. Lihat itu. Calvin, kau meninggal, kau malam ini meninggal. Ya. Habis padaku. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Dis, Aman. gue nggak pernah runtuh, bre. Gue nggak pernah runtuh. Koreksi itu no counter. Gue tuh no counter. Ini waktu. Lihat nih, sini. Lu bilang ya saya 6. Waktu. Iya. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai perkataan. Itu kan udah gue kasih lihat di An-Nisa ayat 59. Taatilah Rasul, kata Allah gitu loh. Allah bilang begitu. Lalu kemudian Rasul mengikuti gerakan-gerakan dari Jibril. Kemudian gerakan-gerakan tersebut sampai kepada kami umat manusia gitu. Sekarang posisinya salib itu bentuk T bukan bentuk X. Dari siapa? Dari siapa itu salib bentuknya T bukan X gitu. Ayo coba Yesus gitu kan, setelannya gondrong, dia jenggot belah dua gitu kan, terus ada sendalnya kayak gitu, ada sendalnya, terus celananya sampai ini gua kasih lihat ya, ini setelan Yesus setelah diteliti oleh
ilmuwan, profesor. Lu lihat sini, lu lihat sini. Nih. Gini ya, lu lihat nih, lihat nih. Nih. Ah, gini. Ini. Habis lu dis. Nah, nih. Ini ya, ini dari Profesor Joan Taylor. Nah, ini Profesor Joan Taylor. Ini tempatnya Alda menjadi kuburan di sini sama Christian Princess juga. Lu lihat. Nah, ini Yesus lu tuh begini, bre. Keriting-keriting, rambut pendek, tangannya ke atas meminta-minta. Ini di Matthew Henry ada. Dan dia nggak mampu membeli. Ya, kenapa? Ambil air minum. Lanjut aja, ambil air minum bentar. Oh iya, silakan. Lanjut. Dan ini adalah apa? Ini adalah setelannya gitu. Karena Yesus bukan orang kaya. Lu dapat ini dari siapa kalau bukan dari orang-orang Yunani? Kami mending langsung dari Nabi. Penampilan Yesus lu dapat dari siapa? Gitu. Habis nggak gue bikin edis gitu loh. Lu ketawa ketiwi ngatain Nabi kami, sekarang bagian gue telanjangi Tuhan lu mau minta minum gitu kan, keselak lu lihat bentuk Tuhan lu begini, lihat. Nah, terus di sini lu lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Lu lihat di sini, Dis. Nah, sini, Dis. Sini. Yesus berkeliaran dengan cara paling memalukan di hadapan semua orang. Dia mendapatkan penghidupannya dengan cara tercela dan mendesak dengan mengemis atau menerima sumbangan yang kayak gini mau jadi rob. Gitu. Dia setelannya tuh kayak begini ini. Kalau kita lihat Yesus ya, kita lihat Yesus nih. Yesus. Kami mending dari Nabi kami gitu pengajarannya. Lalu mengimani Yesus begini bentuknya nih. Anjir, seakan-akan gagah dia, bre. Tuh. Wow. Ini setelan orang kaya. Kalau di Yunani setelan orang kaya ini. Yesus aja dia hidup nggak ada pekerjaannya, nggak mampu beli apa-apa dia. Ini yang aslinya harusnya begini. Lu dapat pengajaran dari siapa gitu? Salib bentuknya T. Yesus dia pakai dress sampai lutut kaki gitu loh. Wah, lari lagi dia, lihat. Lari lagi dia, ya, kena counter belok gitu. Nanti lu kalau mau ke sana lu bahas dulu, nanti gue bahas ke sana ya. Nah, berikutnya Edis bohong, Ikhwan. Perhatikan nih yang batu itu ya. Di sini tuh bukan tahir, lihat di sini. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Jadi Yesus nebus dosa, kemampuannya menjiplak batu di Yesaya 6. Ini batu kemampuannya dijiplak sama Yesus, lu Edis, gitu loh. Jangan dulu ke Hajar Aswad, lu minta maaf dulu sama batu di Yesaya 6 nih. Ini apa ini itu kita buka di sini. Nah, ini Yesaya 6 ya. Nah, ini ada Rispa nih, kita buka Rispa itu apa sih? Nah, ini ada definisinya nih. Hot stone, anjir, batu panas, weh. Mantap, bre. Bubuk nggak tuh? Batu panas dicium-cium. Terus lu bilang, Kristen ada nggak nyium batu? Gimana mau nyium? Batunya ada di sorga. Gimana mau nyium? Nanti lu mati mungkin. Lu nyium dulu ke sana nanti. Belum ini dia Edis kabur dari pembahasan yang ini gitu. Itu Yesus ngejiplak kemampuan batu. Berikutnya ini ada berak sapi, kemampuan berak sapi yang nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, ini Keluaran 29:14. Ini Tritunggalnya Yahudi ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itu. Itulah korban penghapus dosa. Dar, selamat datang di kebenaran, bre. Jadi apa sih bedanya Yesus dengan berak sapi dan batu panas di Yesaya 6? Apa bedanya, Dis? Gue bilang juga Kores itu no counter. Lu mau bawa kemana ke apa? Ubin-ubin, gue bawa ruko gitu kan, cium-cium batu, gue bawa berak sapi gitu kan. Lu mau lari kemana hujatannya? Lu mau lari kemana sarkasnya? Gue punya semua counternya, bre. Gue punya semua aib Tuhannya lu. Gue pegang. Baru satu tuh gue kasih lihat tuh. Di mana Yesus hidupnya minta-minta, pakai baju cuma sampai lutut. Nanti kita bawakan yang berikutnya, my bre. Silahkan. Terima kasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Oke, kita pakai waktunya ya teman-teman ya. Baik, kita tanggapi satu persatu. Iya, jadi mengenai batu ya. Ini habis ini kita udah nggak bahas batu lagi. Mengenai di Yesaya, yang maksud saya gini. Jadi di dalam Yesaya itu perikopnya adalah tentang bagaimana Yesaya itu menolak. Dia melihat satu penglihatan. Tahu nggak penglihatan? Vision, ya. Dia melihat satu penglihatan. Dia itu disuruh memberitakan firman Tuhan. Lalu kata Yesaya, terlalu najis mulut saya ini mau memberitakan firman Tuhan. Lalu ada malaikat serafim datang membawa bara api, ditempelkan ke mulutnya. Lihat, aku telah membuat engkau layak. Intinya poinnya seperti itu. Kesalahanmu sudah Bohong dia. diampuni. Nah,
Yang jadi masalah itu penglihatan. Nggak ada orang Kristen pengen cari-cari batu itu biar kesalahannya diampuni, nggak ada. Sementara batu di Arab sampai detik ini masih umat Muslim berdesak-desakan, injek-injekan loh. Muslim datang ke Arab, injek-injekan ke rumah Tuhannya yang kebanjiran nih. Yang akhirnya orang Jepang yang menjadi solusi supaya rumah Tuhannya orang Islam nggak kebanjiran. Nih, ini rumah Tuhanmu yang kebanjiran ini, yang menjadi kubangan air, sarang kodok nih. Ya karena memang bukan Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar nggak mungkin suruh bikin rumahnya di kubangan air kayak begini. Tukang bangunan yang paling dungu sekalipun, yang paling nggak sekolah, nggak akan mau mendirikan satu tempat di mana nanti tempat itu jadi kubangan air. Tapi Tuhannya orang Islam menyuruh rumahnya dibangun di tempat kubangan air. Di situ juga ada batu yang kepadanya umat Muslim mencium dan menghormati batu itu. Berharap kalau mencium batu itu dapat barokah, dosanya diampuni. Karena ada hadisnya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani, menggugurkan dosa-dosa. Pergi ke Arab, nabung puluhan juta, bau pergi ke Arab ngapus dosa. Udah ya, jadi nggak bisa, itu tidak membandingkan sesuatu yang sejenis ya. Yang di Yesaya itu penglihatan, sedangkan yang ini memang batu asli. Nah, kemudian dia mengkritik masalah kehidupan Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi, teman-teman, di dalam Bible tidak ada narasi-narasi bahwasanya Yesus dalam Bible dan para pengikutnya membawa-bawa golok atau membawa-bawa pedang supaya orang datang kirim duit. Nah, kita lihat dengan kehidupan Muhammad. Ya, dia bawa buku apa dia bawain. Saya besok kalau nulis buku, nanti kalian kejang-kejang. Dari mana Muhammad dapat hidup, teman-teman? Muhammad itu dapat hidup dari hasil ini loh. Muhammad itu nggak kerja ini. Ini kerjaan Muhammad nih loh. Nih, gonimah, harta rampasan perang. Nabi kalian itu perampok. Bahkan dia ketuanya perampok. Gimana sih kalian itu? Nah, nanti kau mau bandingkan dengan Musa. Lihat bagaimana Musa di dalam perjanjian lama nih. Setiap dia lewat satu wilayah, bla 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 bla. Makanya Yesus datang ingin menggenapi apa yang dimaksud dalam hukum Taurat itu apa? Karena memang hukum Taurat itu di dalam orang Yahudi itu memang sudah dialih pelintirkan oleh alim ulamanya. Makanya kau bilang tadi, kalau Mesias datang itu harusnya jangan membangkitkan orang mati. Bebasin dong kita dari penjajahan Romawi. Itu kan keinginanmu. Justru Yesus datang itu ingin membebaskan yang lebih penting daripada penjajahan orang Romawi. Tapi penjajahan mereka terhadap dosa, penjajahan diri terhadap dosa itu yang ingin dibebaskan. Supaya mereka hidup layak, kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah sekarang ngomong-ngomong soal mata pencarian. Dikatakan di dalam Bible jelas, banyak orang-orang memberi kepada Yesus itu persembahan. Mereka kasih dengan sukarela kepada Yesus. Nggak pernah Yesus membawa golok untuk menakuti orang supaya kasih. Muhammad nih loh. Harta rampasan perang 1/5. Bahkan Abdul Somad sudah menghitung miliaran itu duit buat Muhammad itu, miliaran. Makanya istrinya banyak. Silakan. Salah lu Dis, gue tuh nggak pernah ada masalah sama Musa di perjanjian baru, bre. Ini kita mulai dulu ya, gitu. Nggak pernah ada masalah gue bermasalah sama Yesus lu, gitu loh. Itu udah gue bongkar datanya dari Profesor John Tyler ya. Dia hidup minta-minta. Terus lu bilang gimana mungkin Yesus bawa golok? Ya iyalah, gimana dia mau bawa golok? Ada uang nggak? Ada uang nggak buat beli Yesus? Hah? Lu lihat dong kita lihat di Filipi 2 nomor 6 ya. Kita lihat di Filipi 2 6. Ini nih. Lu lihat sini, bre. Lu lihat sini. Kita belajar. Kita belajar biblika sama kores ya. Lihat di sini ya. Lu buka Filipi 2 nomor 6 ya. Di mana di sini Yesus itu dia hidupnya yang walaupun dalam rupa Allah yang begitulah, lu pasti tahu lah ya. Nah, kita buka dulu di sini. Terus kita ke Matthew Henry nih di sini nih. Ini thank you Alda datanya.
sedekah. Nah, di sini, lihat di sini. Ia, di sini Bre, lihatnya belajar. Di sini, matanya sini, Dis. Nih. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak punya rumah Yesus lu itu. Hidup dari sedekah. Orang-orang ngasih ke dia itu sedekah. Apa bedanya sama ustad? Apa bedanya sama pendeta? Hidup dari sedekah. Tuhan hidup dari sedekah, lu bayangin. Minta makan dari ciptaannya. Lu bayangin itu, Bre. Ya, itulah kenapa moralitas Yesus gue pertanyakan gitu. Ketika dia jadi Tuhan, ketika dia Tuhan yang menjadi manusia, kenapa dia tidak menjadi manusia yang sukses dari bawah gitu loh? Dari kecil sampai naik ke langit, dia manusia yang nggak punya rumah, astagfirullah gitu kan. Lalu kemudian soal Edis minta udahan bahas batu gitu loh. Lah, yang mulai siapa, yang minta udahan siapa? Gua kan di sini hanya melayani lu, Dis. Lu minta bahas batu, oke, gue sambut gitu kan. Nah sekarang gua counter, lu sekarang kesakitan kan nggak dengar counteran gua gitu. Kenapa? Karena ini yang nggak bisa lu bantah dan orang Kristen bantah. Penghapusan dosa yang pertama kali ada itu batu, baru Yesus. Artinya Yesus menjiplak kemampuan batu. Kenapa orang Kristen gak nyipok-nyipok batunya? Karena batunya nggak ada di bumi. Kalau ada itu dicipok-cipokin lebih parah. Masuk mulut kayaknya itu batu. Karena lebih gede daripada Hajar Aswad gitu, Bre. Terus berikutnya ngerampok katanya. Nabi kami ngerampok. Lalu lupa Yesus lu rentenir. Lukas 19:21 lihat. Ini kan di sini perumpamaan uang mina. Ada orang nih dikasih 1 koin. Yesus pergi. Pas pulang, ya, mana koinnya? Oh ini cuma 1. Loh kok cuma 1? Harusnya kan ini bertambah banyak gitu. Harusnya kan ini bertambah banyak. Karena aku harusnya mengambilnya serta dengan bunganya. Tuh Yesus mengajarkan rentenir. Orang yang gak suka cara Yesus mendapatkan uang, apa yang dia lakukan? Semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini orang, Yesus lu Bre, hidup gak punya rumah, beli golok aja gak mampu, tapi kalau angan-angan paling tinggi dia. Dia kalau angan-angan paling tinggi, Dis. Lukas 19:27, lu lihat ini, belajar. Gitu loh. Mau ngebandingin sama nabi kami. Istri banyak, pedagang gitu kan, punya kambing banyak, penggembala gitu. Mau dibandingin Yesus lu satu wanita aja nggak ada yang mau kawin sama dia, Bre. Nggak ada yang nawarkan diri, nggak seperti nabi kami. Mau dibandingin, ya Allah ya Robbi gitu kan. Lalu kemudian terakhir itu soal penjajahan terhadap dosa. Gue tanya sama lu, Dis. Coba jujur sama gue. Lu emang coba ya, kalau misalnya memang mau soal dosa nih, harusnya zaman Salomo ya, karena Salomo nyembah berhala waktu itu. Atau enggak harusnya zaman Yehuda. Karena Yehuda itu prot-prot, waduh sakit kupingnya ya. Karena Yehuda itu prot-prot sama Tamar, menantunya diprot-prot sama Yehuda. Atau enggak di zaman Nuh. Karena apa? Karena dia inces sama ini anak-anaknya yang cewek-cewek gitu. Lu datang di abad pertama Yesus. Ini Yahudi dosa apa? Yahudi gua tanya, dosa apa dia? Hah? Dosa apa? Gitu loh. Yahudi lagi dijajah bangsa Roma. Ini Yesus datang kucuk-kucuk bangkitin orang mati. Lihat, orang mati bangkit. Yahudi kan, oke, bagus. Kapan kami bebas dari Roma? Oh, itu enggak. Saya nebus dosa kalian. Lah kami dosa apa? Kami nyembah berhala emang abad pertama? Enggak juga. Lah terus lu Mesias mana lu? Lu Mesias India lu. Dari India lu Mesias gitu. Ngapain lu ada di Yahudi kalau nggak ngebebasin penjajahan Roma? Kan gitu. Malah ngajarin baptis. Malah ngajarin salib menebus doa. Apa anjir? Kok dibawa ke situ, Bre? Gitu loh pengajaran gua mengenai Biblika hari ini. Jadi nggak moralitas nabi kami dengan Tuhan lo itu nggak sama. Thank you. Baik, habis waktunya ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Baik. Ya, jadi yang parah itu adalah punya Rob, punya Tuhan yang kerjanya ngerampok. Ayo kita hitung berapa rampokannya Tuhannya orang Islam. Nih, Robnya orang Islam yaitu Muhammad nih. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Ketika yang bawa pena tolong tulis. Ketikanya jangan tulis, angka-angkanya saja tulis. Ketika Nabi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua dapat harta rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta sekarang. Nah, yang punya kalkulator, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan
100 miliar. 100 miliar hasil daripada ngerampok. Hasil daripada ngerampok, bro, ngerampok. Tahu nggak? Pernah nggak Yesus membawa pedang? Nggak usah pedang, garpu. Pernah nggak? Kasih lo duit sama gue, kasih lo, awas. Nggak pernah. Ini nabimu. Lebih parah daripada preman terminal. Preman terminal itu masih sembunyi-sembunyi dia, masih sembunyi-sembunyi. Di belakang terminal Raja Basah. Awas lo. Bawa garpu, kasih nggak lo duit? Itu masih sembunyi-sembunyi. Ini Nabi Muhammad bareng sama ininya, sama kelompoknya, sama gengnya. Ayo kita perang, serbu kampungnya orang itu. Dapat berapa kata Abdul Somad? Berapa ribu tadi? 100 miliar. Makanya saya bilang, makanya istrinya dia banyak. Kalau muslim ditanya berapa istri Muhammad, sampai nggak tahu orang Islam itu berapa istri Muhammad. Sampai nggak tahu. Iris kuping saya kalau muslim tahu berapa istri Muhammad sesungguhnya. Nggak tahu mereka istrinya Muhammad. Saking banyaknya, nggak tahu mereka jumlahnya. Ada yang ngomong 11, ada yang ngomong 9, pusing pala kalau ngikutin dia. Banyak sekali. Bahkan dalam Al-Quran dibilang perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Boleh. Lalu Aisyah membongkar. Aisyah adalah orang yang membongkar siapa Tuhannya Muhammad sesungguhnya. Kata Aisyah. Apa kata Aisyah? Sungguh, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Jadi udahlah ya, Kalpin ya. Intinya yang saya mau sampaikan begitu. Kenapa kau meropkan orang yang seperti itu? Kenapa kau tuhankan orang seperti itu? Rob macam apa? Tuhan macam apa yang seperti itu? Ini yang belum kau tanggapi, Kalpin. Ini yang belum kau tanggapi. Kau tadi kan sudah kau bilang. Ini, coba dengarkan Kalpin. Kalpin, ini kau tanggapi ya. Nih. Kalpin. Udah panik dia, teman-teman. Nggak denger lagi dia. Nggak denger lagi dia. Pantesan kita ngomong nggak didengar sama dia. Sudah dibisukan sama dia. Udah ini nggak bisa lagi di live kayak gini ya. Kau bisukan. Ini mana dia bisukan? Gua ngebisukan mic gua, bre. Gua ngebisukan mic gua ini. Ini kan waktu lu ngomong terus lah, ngomong terus. Udah habis argumen. Argumen udah habis. Kalian benar tidak meminta kepada Muhammadku, dengarlah seruanku. Waktu kau berseru-seru kepada Muhammad, dengarlah seruanku. Kutanya sama kau berseru-seru kepada bangkai atau enggak? Jangan kau efekmu matikan lah. Kenapa sih pakai efek besar-besaran suara? Gimana sih? Ini waktu lu habisin aja dulu, nanti gua jawab. 5 ribuan, tahu saya iya. Mic-mu saya tahu. Berarti lu sama kayak Yesus lu dong, ini nggak ada uangnya. Habisin aja dulu waktunya, nanti waktu gua. Coba ketika kau mengatakan kepada Muhammad, dengar Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau jawab dulu. Kau akui tidak bahwa umat Islam berseru-seru kepada bangkai, kepada mayat? Enggak, coba kepada ruhnya Nabi Muhammad kami, bukan kepada bangkai mayat. Berseru kepada arwahnya Muhammad. Ruh. Kalau arwah itu jamak dari ruh. Enggak kena Edis. Ruh. Enggak kena ya. Silakan, memuja rohnya Muhammad. Ruh. Udah waktu gua ya. Habis lo. Ya, jadi perkara mana nih waktunya? Mana waktunya, Dis? Oke, sebentar. Iya gitu ya. Jadi soal perampokan, lu tuh lupa gitu di kitab lu, tapi gue gak nemu tadi gue cariin. Itu ada di bilangan gitu ya. Ambillah 36.000 gadis perawan dan sisakan 32 perawan khusus bagi Tuhan. Gitu dia. Ini perawan kalau dijual berapa? Gue pengen tahu harganya gitu. Berapa harganya itu kalau dijual gitu loh, bre, gitu. Belum nanti di Keluaran 20 gitu. Jikalau kamu akan berperang kepada sebuah kota, maka ambillah seluruh yang hidup gitu, barang-barang dan harta rampasannya gitu kan. Itu sih kira-kira di zaman itu kalau dikonversi sekarang itu harta berapa ya kira-kira ya? Terus yang paling gua inget 1 Samuel 15 nomor 3. Bunuhlah semua orang, perempuan, anak-anak, keledai, kambing gitu kan. Apalah tuyul, jenglot, apalah dibunuh semua. Itu kira-kira kalau diduitin berapa? Gitu loh. Itu berapa kalau diduitin?
Jadi jangan perkara inilah, jangan perkara-perkara yang rampas merampas gitu. Kita belum menang banyak. Kita belum menang banyak, bre. Ini kita belum hitung sama tanahnya orang-orang suku Aztec. Belum kita hitung sama tanahnya orang-orang suku Aborigin. Itu, bre, Marco Polo ya sama Amerigo Vespucci ketika nyampe di tanah orang, yang dia lakukan pertama kali apa? Nancepin salib. Ini tanah Tuhan, punya Yesus. Gitu loh. Indonesia nggak bisa begitu. Kenapa? Karena alhamdulillah sudah ada muslim duluan gitu. Jadi jihad itu menangkal ajaran kasih yang mencoba kasihilah musuhmu dengan tanahmu. Nggak bisa kalau gitu. Nah, lalu berikutnya, coba pernah nggak lihat Yesus itu kemana-mana bawa pedang? Dia nggak punya uang, Edes. Nggak punya uang. Gimana mau beli pedang, mau beli garpu? Rumah aja nggak punya. Lu kagak lihat tadi Profesor sama Matthew Henry ngomong apa? Yesus hidup dari sedekah. Yesus menghidupi dirinya dengan cara meminta-minta donasi. Masih ditanya, ada nggak Yesus bawa-bawa pedang? Kayak mana sih? Lu bikin pasukan harus punya uang. Lu mau punya peralatan tempur harus punya uang. Yesus ini cuman nyembuhin orang sama bangkitin orang mati. Kalau soal uang dia lemah. Dia tuh lemah kalau soal finansial. Bre, ini belajar dari mana? Bapaknya, Yesaya 7:20. Pisau cukur aja dia minjem ke Raja Asyur, nggak nyiptain. Gitu loh. Jadi lu mau lari kemana sih, Des? Selalu ada counternya buat lu gitu loh. Cium batu, ternyata Yesaya duluan. Cium batu, ternyata Yesus menjiplak kemampuan batu. Jadi lu mau bawa kemana? Ini Yesus lu ini mau lu bawa kemana? Kemana-mana gagal. Bangsa Israel masih dijajah. Sampai sekarang Kristen minoritas di sana. Turun di Palestina yang Kristen Italia. Gitu loh. Ngapain lu menuhankan Rob yang gagal dalam segala misinya? Ngapain? Gitu. Nabi kami lu kata-katain kayak gimana? Satu Arab Islam, bre. Satu Arab Islam. Yesus lu dengan segala kemampuannya yang dielulukan ternyata hidup nggak punya rumah di Palestina. Israel tetap dominan. Ya nggak? Oh, mau ke situ bahasnya. Tadi udah soal harta rampasan ya, udah gua bahas tadi, lu tinggal ngebantah. Lalu soal Islam agama damai gitu. Kalau lu siap untuk damai, maka lu harus siap untuk berperang. Kenapa? Karena ada ajaran kasihilah musuhmu. Tahu nggak? Kalau lu mengasihi musuhmu, terjadilah yang seperti Afrika, Dis. Seperti Afrika. Afrika sampai sekarang masih membayarkan hutang kolonial kepada Prancis dan Inggris. Ini negara-negara Eropa, mereka kaya dari hutang-hutang kolonialnya bangsa-bangsa Afrika. Masa lu lupa Indonesia bayar hutang ke Belanda baru beres kapan? Masa lu lupa? Gitu loh. Nah, inilah praktek kasih yang dihajar habis-habisan oleh jihad. Gitu, bre. Dan apa yang gue lakukan sekarang adalah untuk membuat satu Indonesia tahu bahwasannya Kristen itu sedang menyerang Islam di media sosial. Gitu, bre. Supaya orang-orang satu Indonesia tahu dan memberikan panggung nasional kepada kalian semua. Gitu. Pengen terkenal kan? Pengen lihat banjir murtad kan? Panggung nasional tempatnya, bre. Tinggal kaliannya aja berani. Kalau kalian nggak berani, gue yang paksa. Kalau kalian nggak berani, gua yang paksa. Gitu, bre. Ya, selamat datang di kenyataan. Inilah visinya API ke depan. Semua penghujat tampil di jalan nasional. Gitu. Supaya Indonesia tahu. Banjir murtad, bre. Gitu. Lanjut. Oke, kita tanggapi ya teman-teman ya. Memang kalau karena sering bentur-benturin kepala ke Ubin, jadi memang teman-teman kadang-kadang suka nggak nyambung ya teman-teman ya. Tidak nyambung dengan apa yang lagi dibahas gitu. Oke, kasih waktu dulu ya. Waktu, ya silakan diterima. Baik, jadi dia tadi ini nggak nyambung ya. Yang kita bahas itu mengenai apa yang dilakukan Yesus, Rob kita, dengan apa yang dilakukan Muhammad, Robnya mereka. Lari ke masalah-masalah orang lain. Bagaimana ada penjajah begini menancapkan ini. Ini orang nggak nyambung apa gimana sih? Emang kita lagi bahas orang lain? Kita lagi, oh tapi itu nggak apa-apa lah, kita turutin ya, kita turutin nggak masalah, ya. Kalau kita ngomong-ngomong soal hutang Indonesia berapa gulden yang masih kita bayarkan kepada Belanda, tahu nggak berapa banyak yang dibangun Belanda di negeri kita? Kau belajar sejarah nggak? Di waktu kita belajar sejarah, kebetulan sejarah itu saya jagonya terus waktu zaman sekolah. Apa dampak positif penjajahan Belanda terhadap Indonesia?
Contoh, dibangunnya jalan raya dari Anyar sampai Panarukan. Itu dibayar, upahnya itu dikasih sama pemerintah Belanda. Gubernurnya pada waktu Daendels sudah memberikan itu upah-upahnya. Dikorupsi sama raja-raja wilayah. Kau gak tahu apa-apa. Kereta api stasiun mana? Dari Jakarta sampai Surabaya. Itu semua peninggalan Belanda, Abdul. Pabrik gula. Kau lihat itu, semua itu peninggalan Belanda, Abdul. Itu pembangunan Belanda. Belanda itu ya datang ke negara kita, nggak semuanya. Memang kita harus mengusir mereka sebagai penjajah. Iya betul. Tapi di dalam sejarah yang kita pelajari ada dampak positif dari penjajahan Belanda itu. Yang kita tadinya bangsa terbelakang, kemudian diajarinlah sekolah, diajarinlah pakai sendal, pakai BH. Tadinya nggak pakai BH, Dol. Biar kau tahu. Nggak pakai BH. Tadi perempuan-perempuan kita tuh nggak pakai BH. Jadi bukan nggak semuanya jelek, enggak. Ya, nah sekarang begini, justru penjajahan itu kan sudah berakhir tuh. Penjajahan itu sudah berakhir. Yang masih dijajah sekarang tuh siapa biar kau tahu? Siapa sekarang yang bayar duit ke Arab, bikin visa, bayar ke Arab. Ya kan? Kau menginjakkan kaki di Arab, bayar hotel kau di Mekah sana. Sampai hari ini penjajahan akal itu masih terjadi. Kau tanya yang naik-naik haji itu ya, nabung puluhan juta. Biar berangkat cepat ke Arab. Sampai Arab, apa kata Buya Sakur? Lempar-lempar batu, camping-campingan, lari-larian, cium-ciumin batu. Justru penjajahan itu masih ada sampai hari ini. Padahal di dalam Quran nggak ada perintah naik haji ke Mekah, tuh nggak ada. Ada perintah naik haji, ada. Naik haji diwajibkan bagi kalian naik haji bagi yang mampu, ada dalam Al-Quran. Tapi kemana naik haji? Kemana naik haji? Ada nggak di Quran naik haji itu ke Mekah? Iris kuping saya kalau ada naik haji ke Mekah. Lompat dari Monas saya kalau ada naik haji ke Mekah. Mana ada naik haji ke Mekah, di Quran itu nggak ada. Yang ada itu disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah menurut Quran? Baitullah menurut Quran itu dibakar sama orang Islam, diedit jadi Mekah. Bakar, diedit jadi Mekah. Iya kan? Jadi kalau edit mengedit mereka jagonya, master mereka ini kalau soal edit mengedit. Nggak ada sunat, diedit jadi ada sunat. Apa ya, aduh, sampai habis suara saya teman-teman, habis. Oke lah Kalvin, karena sudah jam berapa sekarang? Sudah 9:30. Waktunya mungkin sudah istirahat ya kita ya. Nanti beberapa putar lagi, terserah mau berapa putar lagi. Jadi intinya begini. Terserah lu kuat berapa lama gitu. Karena tadi gue udah nawarin buat closing, tapi lu emosi pengen lanjut. Inilah jadinya kan. 2,5 jam kita udahan. Ya inilah jadinya gitu. Lu mau berapa lama lagi? Ya terserah, mau 2 putaran lagi atau 1 putaran lagi terserah. Tapi inti penutupnya gini, yang saya katakan begini. Terbukti bahwa kami orang Kristen berseru-seru ya Yesus, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Sedangkan kalian umat Islam berseru-seru Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada ini waktu dia. Seonggok mayat dalam kuburan. Makasih Bang Ahmad. Di mana Yesus hidup anjir? Ya, silakan. Mana Yesus kalau hidup mana gitu loh. Ya, silakan kita akan ini apa namanya? Mana ininya? Timernya. Sip. Ya. Oke, pertama-tama mengenai Belanda membangun jalan raya di Indonesia gitu. Yang minta siapa? Siapa yang minta gitu? Kemudian uangnya dikorupsi gitu. Lah, kalau misalnya lu tidak ke Indonesia emang bakal ada korupsi yang seperti itu? Ini dosa warisnya penjajah. Ya nggak? Gitu loh. Sesimpel itu, Bre. Gitu. Lu kalau nggak mau ada lanjutan-lanjutan dampak dari penjajahan, lu jangan ngejajah, tinggal sono di Belanda, makan kentang, gitu loh. Makan apa? Lobster sono, makan marmut gitu loh. Nggak usah lu ke Indonesia, nggak akan ada tuh jalan raya, korupsi jalan raya atau apapun utang-utang Indonesia nggak akan ada. Tinggal di sono, menderita di sono, punah di sono. Jangan lu masuk ke negara yang sudah ada penduduknya gitu loh. Seperti orang-orang Israel di Perjanjian Lama ke Kanaan, kemudian dibantai Kanaannya. Salah apa ini Kanaan? Salah apa ini Kanaan? Kan gitu.
Anjing, inilah logika-logika yang terdoktrin oleh para penjajah, ikhwan, gitu loh. Inilah kenapa, inilah sangat pentingnya jika lo umur 2 tahun minumlah susu ibu, jangan susu babi. Lalu berikutnya gitu, siapa yang masih dijajah? Orang-orang Islam, karena kalau misalnya bikin visa itu harus bayar gitu. Lah, terus orang-orang yang ke Jepang bikin visa dijajah Jepang. Orang-orang yang mau ke Vatikan bikin visa ke Italia dijajah Italia gitu. Ada perbedaannya antara jajah dan ibadah. Lu dijajah, lu nggak mau, lu dipaksa. Ibadah, lu dengan sukarela melakukannya, gitu loh. Jadi nggak timpang kalau lu menyamakan jajah dan ibadah kayak gitu, bre. Hancur lagi logikanya. Wah, anjing enak banget gitu. Terus haji dibahas di mana haji harus ke Mekah. Ya itu Baitullah, itu Ka'bah itu gitu loh. Makoraba itu ya Mekah itu, gitu. Baka itu yang nama lain dari Mekah dulunya. Mending apa? Mending bahas salib. Itu salib kenapa T? Kenapa enggak X? Dari mana itu salib kok T enggak X gitu kan? Pasti nggak bisa bantah, bre. Karena orang-orang Kristen itu imani saja gitu. Mereka kalau ada koran masuk dirobek setengah, dibacain yang setengah, setengah lagi dibuang. Itu orang Kristen tuh. Itu orang Kristen. Itulah kenapa Indonesia bagian barat makmur. Mayoritasnya Islam soalnya. Gitu. Terus kita mau lari kemana lagi? Ini moralitas Yesus ini belum habis sebenarnya pengen gua bahas, bre. Yesus dibilang hidup ya, Disya. Lu bilang Yesus hidup gitu. Siapa saksinya Yesus hidup itu siapa? Sejarawan mana yang sepakat sama lu kalau Yesus itu hidup siapa gitu loh. Udah gua bilang 4 sejarawan paling awal yang ada di abadnya Yesus ya, bukan di zamannya Yesus, di abadnya Yesus gitu. Semuanya sepakat Yesus itu mati dia itu, enggak bangkit. Makanya lu sekarang nggak bisa melihat Yesus di mana-mana. Mana dia mana gitu kan? Lu cuma lihat replikanya, baik patung ataupun batu yang diukir. Gitu, jangan lu bilang-bilang Yesus hidup depan gua, bre. Gua tagih datanya, gua tagih. Kan kalau kayak gini kan kelimpungan kalian jadinya. Iya nggak? Oh, nah Muhammad mati, Yesus hidup gitu. Anggap Yesus hidup. Apa hidupnya dia ini manfaatnya apa untuk bumi sekarang? Wafatnya Nabi kami, Islam sudah jadi. Yesus mati. Kristen belum jadi apa-apa. Untung ada Paulus. Jadi tuh Kristen tuh. Nggak ada Paulus, apa yang mentok ormas Yunani, organisasi masyarakat mentok. Kan gitu. Ya nggak? Iyalah. Coba apa? Yesus hidupnya apa? Manfaatnya untuk orang Kristennya apa? Manfaatnya apa? Ada apa gitu? Apakah ketika dia turun ke Palestina, Palestinanya menjadi mayoritas Kristen? Enggak tuh. Apakah Israel mempunyai negara di Israel, di Palestina ini gara-gara Yesus? Enggak juga. Jadi manfaatnya apa? Coba gue pengen tahu. Itu kalian jawab. Kalian itu mengagung-agungkan sesuatu melalui fitnah dan tidak ada kontribusinya kepada dunia. Berbeda dengan Nabi kami Muhammad SAW, diakui sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hart, gitu kan? Oleh semua Muslim di dunia namanya selalu disanjung-sanjung. Kalau lu Yesus itu mentok cuma di Indonesia sama Malaysia. Nanti kalau lu misalnya ke Bulgaria namanya jadi Cezu. Kalau misalnya lu ke Cina namanya jadi Chuenche gitu. Kalau lu misalnya ke mana, ke Yahudi namanya jadi Isa. Elah anjir.